Chen Ping memeriksa jasad prajurit yang tewas namun tidak menemukan sesuatu yang baik. Jelaslah bahwa prajurit-prajurit ini tidak terlalu kuat dan tidak memiliki banyak sumber daya. Ayo pergi, kita harus pergi sebelum kekacauan ini terjadi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membawa Feng Xian dan yang lainnya dan keluar kota, tetapi saat mereka baru saja melompat dari hendak terbang keluar kota, tiba-tiba sekelompok tentara menghalangi jalan mereka. Akhirnya aku menemukanmu. Saya melihat wajah Guru Huo penuh kemarahan, dan dia berbicara sambil menggertakkan gigi. Ketika Chen Ping melihat bahwa Guru Huo lah yang hanya membawa beberapa prajurit bersamanya, dia tidak dapat menahan tawa. Kau hanya membawa beberapa orang ini untuk menemukan kita. Chen Ping tersenyum. Jangan sebut-sebut orang-orang itu. Bahkan jika itu aku, akan mudah untuk menangkapmu. Aku tidak peduli siapa kamu, menyerah saja dan hindari rasa sakit fisik, Guru Huo mendengus dingin. Hei, apakah kalian orang-orang klan dewa suka pamer begitu banyak? Jika kalian tidak pamer, apakah kalian akan mati? Chen Ping terdiam. Saya tidak tahu apa yang hebat tentang para dewa yang mengaku-ngaku ini dan mereka yang membanggakan garis keturunan bangsawan. Tetapi setiap anggota klan dewa bersikap puas diri dan memandang rendah orang lain. Tuan Huo tertegun dan mengerutkan kening, apakah Anda tahu identitas saya? Aku tidak hanya tahu identitasmu. Apakah ayahmu Huo Zhao, kepala istana ke-8 dari kuil? Kalau dipikir-pikir, ayahmu sudah dikalahkan olehku. Jadi, kau bahkan tidak sebanding denganku. Chen Ping tersenyum tipis. Kali ini Guru Huo bahkan lebih bingung. Dia menatap Chen Ping dengan tak percaya. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping tahu identitas ayahnya. Anda harus tahu bahwa istana ke-8 mengendalikan kota harimau terbang. Ini rahasia dan tidak seorang pun mengetahuinya. Selalu penguasa kota Feihu, Jie Chong, yang terlihat di depan umum. Kok Chen Ping tiba-tiba tahu latar belakang mereka sekarang? Siapa kamu? Kenapa kamu kenal ayahku? Kamu hanyalah seorang kultivator muda yang baru saja mencapai tingkat keabadian yang tersebar. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan ayahku? Guru Huo tidak mempercayainya. Saat aku mengalahkan ayahmu, aku masih di alam transformasi. Sekarang, aku bisa mengalahkan ayahmu hingga bertekuk lutut dan memohon belas kasihan hanya dengan satu tangan. Chen Ping mengatakan ini tanpa melebih-lebihkan. Karena apa yang dikatakan Chen Ping semuanya benar, kecuali Chen Ping tidak mengatakan bahwa dirinya dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah dan mampu mengalahkan Huo Zhao. Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada kepala istana kami. Sialan, pada saat ini, seorang prajurit tiba-tiba berdiri, dengan aura yang melonjak di tubuhnya, dan langsung menyelimuti Chen Ping. Tampaknya prajurit yang dibawa Guru Huo semuanya adalah orang-orang kuil yang menyarnar. Jelaslah auranya berbeda dengan aura para prajurit di kota. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada saudaraku. Sang dewa gila meraung marah, lalu menamparkan dengan telapak tangannya prajurit itu langsung terlempar oleh sang abadi gila, dan tubuhnya meledak di udara, berubah menjadi tumpukan pasta daging. Sang dewa gila telah bertahan ratusan tahun di api penyucian itu, dan kekuatannya jauh melampaui jangkauan para antek di 8 istana. Ketika Guru Huo melihat ini, raut wajahnya berubah sangat jelek. Memikirkan sihir waktu yang baru saja digunakan Chen Ping, Guru Huo merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Karena adanya susunan teleportasi, dia tidak membawa terlalu banyak orang bersamanya. Sekarang, sebagian besar prajurit di kota telah dipindahkan ke perbatasan untuk bertahan melawan musuh. Saya khawatir mereka bukan tandingan Chen Ping. Wah, karena kamu sudah tahu kalau aku dari kuil, kamu masih berani menjadi musuh kami, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Guru Huo ingin menggunakan reputasi kuil untuk menakut-nakuti Chen Ping. Hahaha, Chen Ping tertawa, jangan bilang kau hanya seorang pangeran dari istana ke-8. Bahkan jika kau adalah kepala istana, aku akan membunuhmu jika aku mau. 10 istana dihancurkan olehku. Master istana ke-10 sekarang menjadi bawahanku. Master istana ke-9 meninggal begitu dia muncul. Apakah menurutmu aku akan takut padamu, seorang pangeran dari istana ke-8? Chen Ping berkata dengan arogan. Mendengar ini, mata Guru Huo membelalak dan menatap Chen Ping dengan tak percaya. Kau dari alam surga. Itu benar, Chen Ping mengangguk. Pada saat ini, wajah Guru Huo tampak sangat jelek. Mungkin karena dia mendengar sesuatu dari ayahnya Huo Zhao. Pergi saja, aku akan berpura-pura tidak melihat apapun.
Guru Huo menyingkirkan kesombongannya dan sebenarnya ingin membiarkan Chen Ping dan yang lainnya pergi. Tiba-tiba aku tidak ingin pergi, kata Chen Ping. Apa yang ingin kamu lakukan? Guru Huo bertanya dengan panik. Ada begitu banyak kota di kota Feihu. Bahkan jika aku meninggalkan kota ini, aku akan menemui banyak rintangan jika ingin meninggalkan kota Feihu. Jadi aku ingin kau membawa kami pergi dari kota harimau terbang ini, kata Chen Ping. Jangan pernah pikirkan itu. Setelah Guru Huo selesai berbicara, dia berbalik dan lari. Masih ingin lari, Chen Ping mencibir, lalu mengarahkan tangan kanannya, seberkas cahaya keemasan melesat lurus ke arah Master Huo. Jari abadi. Setelah Chen Ping mencapai alam abadi yang tersebar dan tubuhnya dipenuhi dengan energi abadi, dia dapat menggunakan jari abadi dengan lebih lancar. Yang terdengar hanyalah teriakan dari Guru Huo, lalu dia terjatuh dari udara dan mendarat dengan keras di tanah. Brengsek, Guru Huo menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung dengan Chen Ping. Tetapi dia mendapati tubuhnya seolah-olah terkekang. Dia tidak menyangka bahwa gerakan Chen Ping yang nampaknya mudah sebenarnya merupakan teknik ajaib, juga mengandung banyak hukum waktu, Karena tubuhnya terkekang, Guru Huo memaksakan diri menggunakan kekuatan abadi dalam tubuhnya. Akibatnya, kekuatan tersebut tidak dapat dilepaskan dan malah meledak di dalam tubuh. Saya melihat wajah Guru Huo jelek dan memuntahkan darah. Kotoran dan air seni terus mengalir keluar, dan seolah-olah tubuh ini bukan miliknya. Pada saat ini, Guru Huo membuka matanya lebar-lebar dan menatap Chen Ping dengan ketakutan. Baunya sangat busuk. Peri gila itu segera menutup hidungnya. Bahkan beberapa prajurit yang mengikuti Guru Huo mengambil 2 langkah ke samping. Baunya busuk sekali. Pada saat ini, Guru Huo merasa bahwa dirinya telah menderita penghinaan yang sangat besar. Dia adalah dewa, putra dari penguasa kuil yang ke-8. Apa yang masih kau lakukan di sana? Ayo bunuh mereka. Guru Huo membentak beberapa prajurit. Beberapa prajurit saling memandang, lalu mengertakkan gigi dan menyerang Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping bahkan tidak melihat ke arah prajurit-prajurit itu, tetapi berjalan lurus ke arah Guru Huo Fengxian dan Bai Yi. Keduanya melompat dan bertarung melawan prajurit-prajurit itu. Setelah Chen Ping mendekati Guru Huo, dia menatapnya. Guru Huo telah kehilangan kesombongannya pada saat ini dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Baunya busuk sekali. Sebaiknya kau berhati-hati. Setelah Zhao Yu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan tubuh Tuan Huo langsung terbang ke atas, lalu mendarat di sebuah kolam tak jauh dari sana. Chen Ping melambaikan tangannya di udara, dan Guru Huo berenang di air seperti boneka. Saat Chen Ping membawa Guru Huo ke atas, dia sudah basah kuyup. Ekspresi menyedihkan itu lucu sekaligus menggelikan. Siapa yang begitu berani? Tepat ketika Guru Huo hendak putus asa, tiba-tiba sekelompok prajurit menyerbu. Totalnya ada lebih dari 10 orang yang terlindas. Selamatkan aku, selamatkan aku. Ketika Guru Huo melihat ini, dia langsung berteriak. Ketika para prajurit melihat bahwa itu adalah Tuan Huo, raut wajah mereka berubah drastis dan mereka berteriak kepada Chen Ping, berani sekali kau cepat lepaskan Tuan Huo. Chen Ping memperhatikan sekitar selusin prajurit itu. Tidak ada satupun di antara mereka yang berada pada level makhluk abadi yang tersebar. Di mata Chen Ping, para prajurit itu bahkan bukan semut. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Lihat apakah mereka bisa menyelamatkanmu. Chen Ping tersenyum dingin, lalu tiba-tiba meninju sekitar selusin prajurit. Tinju cahaya suci. Saya melihat sebuah tinju besar jatuh dari langit, menutupi puluhan prajurit. Ledakan. Dengan suara dentuman keras, tinju itu langsung menjatuhkan belasan prajurit yang ada di bawahnya. Sebuah lubang sedalam 100 meter muncul di tanah, dan tubuh para prajurit tidak terlihat lagi. Seolah-olah mereka telah menguap menjadi gas, dan para prajurit tidak punya waktu untuk bergerak. Adegan pukulan ini sungguh menggemparkan. Bahkan Fengxian dan Bai Yi, yang telah menyelesaikan pertempuran, tidak dapat menahan rasa takjub saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, mata Guru Huo terbuka lebar dan tatapannya tumpul. Dihadapkan dengan kekuatan yang sangat besar, kesombongannya sebagai seorang dewa sirna sepenuhnya. Chen Ping tidak bergerak, dia hanya melancarkan pukulan. Lebih dari selusin prajurit tewas, bahkan jasad mereka pun tidak ditinggalkan. Apakah ini sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang kultivator yang baru saja memasuki alam keabadian yang tersebar? Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin?
Guru Huo tidak pernah percaya dari mana Chen Ping, seorang abadi kelas 1, mendapatkan kekuatan itu. Jika kau mendengarkanku, aku bisa melepaskanmu. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapapun yang ingin kubunuh, bahkan jika dia adalah orang suci dari surga ke-36, aku akan tetap membunuhnya. Chen Ping berkata dengan sangat sok. Kalau urusan pamer, Chen Ping tidak takut dengan orang-orang dari para dewa ini. Namun, baru saja Chen Ping selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara guntur di langit. Ledakan-ledakan, suara guntur membuat Chen Ping merasakan jantungnya bergetar terus-menerus dan tubuhnya terkejut tanpa alasan. Sial, di surga ini kamu bakal disambar petir nggak kalau kamu membanggakan diri. Chen Ping mengumpat dalam hati. Saudaraku, kamu boleh berpura-pura, tetapi jangan bercanda dengan orang-orang kudus. Itu benar-benar dapat membunuh orang. Si gila abadi segera mengingatkan Chen Ping. Chen Ping tampak malu. Tidakkah dia menduga orang suci ini begitu picik? Itu hanya candaan. Bagaimana? Apakah kau ingin bekerja sama denganku dan membawa kita keluar dari Flying Tiger City? Chen Ping menatap Guru Huo dan bertanya dengan ekspresi main-main di wajahnya. Guru Huo ditarik kembali ke dunia nyata oleh Chen Ping. Melihat Chen Ping di depannya, rasanya seperti melihat iblis di dunia nyata. Aku hanya merasakan jantungku berdebar kencang dan aku hampir pingsan karena ketakutan. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki sikap seperti pangeran ke-8. Aku. Tuan Huo ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berteriak ke udara, "Ayah, selamatkan aku." Chen Ping mendongak dan mengira Huo Zhao telah datang. Tetapi dia tidak menemukan apapun, dan Guru Huo mengambil kesempatan itu untuk berbalik dan melarikan diri. Sialan, nggak ada gunanya telpon ayahmu. Chen Ping menangkap Master Huo yang mencoba melarikan diri. Ayah, Guru Huo meronta dan berteriak. Pah. Chen Ping menyerang dari kedua sisi dan menamparkan Master Huo beberapa kali. Dia ingin menghancurkan satu-satunya jejak martabat yang tersisa pada Guru Huo. Hanya dengan cara ini Guru Huo akan patuh. Jika kamu tidak jujur, aku akan memotong lidahmu dan membuatmu berteriak. Chen Ping berkata dengan marah. Wajah Guru Huo memerah. Kalau saja orang ini tidak masih berguna, Chen Ping pasti sudah menamparkan kepalanya. Kali ini Guru Huo ketakutan dan tidak berani berteriak lagi. Hatiku dipenuhi rasa takut dan aku tidak lagi berpikir untuk melarikan diri. Tidak, aku berjanji padamu, aku akan bekerja sama denganmu. Guru Huo mulai memohon belas kasihan. Benar sekali, selama kamu berperilaku baik, kami akan membebaskanmu setelah kami meninggalkan kota Feihu. Chen Ping mulai membuat janji kepada Guru Huo. Bahkan jika Chen Ping dan yang lainnya benar-benar aman, tidak mungkin mereka akan membiarkan orang ini pergi. Chen Ping tidak akan pernah membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan. Dia bukan orang suci. Karena kita adalah musuh bebuyutan yang mengikuti kuil, mustahil membiarkan musuh pergi. Jika saatnya tiba, kami akan menjarah semua harta milik Guru Huo dan mengirimnya ke alam baka. Akan tetapi, agar Tuan Huo mau membawa mereka pergi dengan patuh, Chen Ping masih harus menenangkannya terlebih dahulu, jika tidak, akan merepotkan kalau orang ini bertarung sampai mati. Aku akan menuruti perintahmu, aku pasti akan menuruti perintahmu, Guru Huo mengangguk berulang kali.